aneh dari mayat itu. Kepala, kaki, dan tangannya terpisah-pisah. Tubuhnya seperti dimutilasi dan kepalanya dipenggal. Sementara badan dan isi perutnya utuh dan membusuk. Misteri Pauline aja belum terpecahkan, sudah timbul lagi satu misteri baru. Tengkorak kepala siapa itu, Darksiders? Siapa mayat anak ini dan mengapa tiba-tiba ada baju Pauline di sana? Hello, Darksiders. Banyak cerita di Indonesia ataupun di luar sana mengenai kasus-kasus orang yang hilang secara misterius. Seperti kasus hilangnya para pendaki gunung Darksiders. Ada beberapa di antara mereka yang hilang berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Ada yang ditemukan selamat, bahkan ada juga yang tidak bernyawa. Nah, semua kisah-kisah ini Darksiders disangkut pautkan dengan kejadian mistis dan supranatural. Nah, kali ini Noni Penny akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang hilangnya seorang anak secara misterius di hutan Darksiders. Tapi dia tiba-tiba muncul kembali tanpa ingatan. Kisah ini menjadi semakin rumit karena ada penemuan lagi sesosok mayat Darksiders yang ciri-cirinya juga mirip dengan anak itu. Yuk kita bahas kisah misteri ini. Tapi sebelumnya jangan lupa diklik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih atas supportnya. Stay strong, Darksiders. Last night, a middle-aged couple was stabbed to death in a case that has striking similarities to the mass murder Saturday of actress Sharon Tate. Bundy is scheduled to die in Florida's electric chair tomorrow morning at 7. The killing of Colombian drug lord Pablo Escobar is sending a tougher message. At least that is the hope, is to surrender or you will be killed. In the 1950s and 60s, the CIA conducted a sinister secret program to master the science of mind control. The Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Gadis kecil berumur 2 tahun, namanya Pauline Picard. Dia tinggal dengan keluarganya di daerah Guas-Aludu di barat lautnya Perancis. Jadi keluarganya ini punya lahan pertanian yang luas banget Darksiders. Jadi Pauline dan para kakaknya sering dibiarkan ibunya untuk bermain di sana. Wilayah mereka ini juga tergolong tenang dan nyaman, tapi bukan berarti nggak ada bahaya di sana. Tanggal 6 April tahun 1922, Pauline yang sedang main di lahan pertanian mereka dipanggil oleh ibunya Darksiders. Tapi nggak ada suara sahutannya, senyap aja. Nah, ibu dan ayahnya langsung mencari ke seluruh sisi lahan pertaniannya. Tapi nggak juga ketemu. Akhirnya mereka melapor ke polisi dan minta bantuan dari warga-warga sekitar untuk mencari Pauline. Mereka mencari sampai ke desa sebelah, bahkan sampai masuk ke dalam hutan. Ada 150 orang warga yang beramai-ramai mencari Pauline Darksiders. Mereka berharap seenggaknya mereka dapat tanda-tanda seperti mainan atau pakaian yang menandakan Pauline ada di sekitar sana. Tapi nggak ada hasil apa-apa Darksiders. Pauline hilang tanpa jejak. Nah, sudah 3 minggu keluarga ini terus-menerus mencari, tapi mereka juga pasrah pada kemungkinan buruk. Mungkin saja Pauline sudah dimakan oleh binatang buas. Tapi kalau memang dimakan oleh binatang buas, seharusnya ada bagian tubuh seperti tulang atau sobekan pakaian yang ditemukan Darksiders. Nah, jadi mereka juga curiga nih, jangan-jangan Pauline ini dicuri oleh orang-orang Gypsy. Nah, tiba-tiba setelah 3 minggu berlalu, ada seorang polisi yang datang ke lahan pertanian mereka. Polisi ini menunjukkan foto seorang gadis kecil yang ditemukan berkeliaran seorang diri Darksiders di kota Cherbourg. Kota Cherbourg ini jaraknya 400 mil dari desa pertanian Pauline Darksiders. Jauh banget. Nah, waktu polisi menunjukkan foto itu ke orang tua Pauline, mereka langsung jawab, "Wah, benar, itu putri kami." Mereka juga langsung nangis Darksiders karena mereka terlalu senang. Nah, ternyata Pauline masih hidup. Mereka langsung berangkat ke kota itu Darksiders, naik kereta menjemput putri mereka yang hilang. Nah, sementara menunggu orang tua Pauline sampai di kota Cherbourg, polisi setempat membawa gadis kecil ini ke rumah sakit dulu Darksiders untuk mendapatkan perawatan terlebih dulu. Karena tadinya gadis ini ditinggal begitu aja di lorong rumah seorang warga lokal. Ada juga sebenarnya saksi mata yang melihat kalau anak ini tadinya dibawa oleh seorang perempuan yang berpakaian kusam dan ninggalin anak ini di lorong rumah warga begitu saja. Sesampainya di rumah sakit
sakit di kota Shelburne, orang tua Pauline langsung memeluk gadis kecil ini, Darksiders. Wajahnya mirip banget dengan Pauline, matanya biru dan warna rambutnya juga sama. Tapi ada yang aneh, Darksiders, ketika mereka bertemu. Anak ini diam dan cuek aja. Dia nggak kenal dengan kedua orang tuanya. Sampai 2 jam lebih kurang lamanya, mereka berusaha memperkenalkan diri sebagai ayah dan ibu dari Pauline. Gadis kecil ini dibelai-belai, dicium-cium, dan diajak ngobrol dengan bahasa dan logat yang mereka sering gunakan di rumah. Mereka berpikir mungkin aja Pauline trauma nih, karena dia udah lama menghilang luntang-lantung tanpa keluarga. Nah, hasil pemeriksaan medis juga menunjukkan nggak ada masalah apa-apa kok, Darksiders, cuman sedikit kurang gizi aja. Akhirnya orang tua Pauline memutuskan untuk membawa pulang gadis kecil ini ke lahan pertanian mereka. Mereka berharap suasana di rumah bisa pelan-pelan membantu mengembalikan ingatan Pauline yang sudah hilang, Darksiders. Nah, setibanya di rumah, Pauline ini disambut oleh kakak-kakak dan tetangga-tetangganya. Tapi mereka semua heran, kenapa Pauline jadi aneh seperti ini? Kenapa dia nggak kenal dengan semua orang? Kenapa dia nggak bisa ngomong beberapa kata aja dalam bahasa lokal mereka, seperti Pauline yang dulu? Beberapa minggu berlalu, keluarga ini terus berusaha mendekati Pauline. Sampai suatu saat, Pauline ini sedang main dengan kucing mereka. Tapi Pauline tidak menggunakan kata-kata dalam bahasa lokal mereka, Darksiders. Mereka jadi semakin bingung, karena ternyata nggak ada kemajuan nih di ingatan Pauline. Nah, terbesitlah beberapa pertanyaan dan kecurigaan yang tadinya nggak pernah mereka pikirin dan nggak pernah mereka ambil pusing. Mereka baru kepikiran, ternyata baju yang dipakai Pauline saat di rumah sakit bukanlah baju yang dipakai Pauline saat dia hilang, Darksiders. Nah, kecurigaan mereka makin bertambah lagi nih waktu mereka ketemu dengan Yus Martin, Darksiders. Dia ini adalah seorang petani lokal di daerah mereka. Nah, Martin ini bertanya ke orang tua Pauline, "Kalian yakin ini Pauline?" Waktu mereka menjawab yakin, Martin langsung berteriak, "Ya Tuhan, tolong aku bersalah." Dan dia lari begitu aja. Esok harinya, Martin dikabarkan masuk rumah sakit jiwa, Darksiders. Petani itu tiba-tiba stres. Orang tua Pauline juga jadi curiga dong, apa jangan-jangan Martin melakukan sesuatu ke Pauline ya? Tapi menurut polisi, kata-kata Martin itu bukanlah pengakuan kalau dia berbuat salah ke Pauline, Darksiders. Dia cuma stres aja. Jadi itu bukan apa-apa. Akhir Mei 1922, ada seorang petani yang kebetulan lewat dan melaporkan kalau dia melihat mayat manusia, Darksiders. Ukurannya seperti anak kecil. Mayat itu dia temukan kira-kira 800 meter jauhnya dari lahan pertanian Pauline. Kabar ini menggemparkan warga banget karena mereka penasaran siapa mayat itu. Karena sejauh ini belum ada laporan orang hilang lagi setelah Pauline di daerah mereka. Polisi langsung datang dan menyelidiki, Darksiders. Ternyata ada yang aneh dari mayat itu. Kepala, kaki, dan tangannya terpisah-pisah. Tubuhnya seperti dimutilasi dan kepalanya dipenggal. Sementara badan dan isi perutnya utuh dan membusuk. Yang bikin keluarga Pauline makin shock lagi, di sana ada baju Pauline, Darksiders. Baju yang dipakai waktu dia hilang. Pakaian kotak-kotak hitam putih, jaket biru navy, dan celana hitam. Anehnya semua pakaian itu terlipat rapi dan gak berantakan, seolah-olah memang sengaja ditaruh di sana oleh pembunuhnya untuk ditemukan. Semua warga jadi semakin bingung, Darksiders, karena sebulan ini mereka sudah mencari Pauline di area itu, tapi mereka gak pernah menemukan mayat dan pakaian-pakaian ini. Nah, dengan semua pertanda ini, orang tua Pauline jadi semakin yakin mayat itu adalah anaknya. Tapi mereka juga jadi semakin meragukan gadis kecil yang ada di rumah mereka. Banyak dugaan yang timbul, Darksiders. Apa Pauline dimakan hewan buas? Tapi hewan buas mana sih, Darksiders, yang gak makan badan dan isi perut mangsanya, malah dibiarin membusuk seperti itu? Oh iya, tim penyelidik saat itu juga agak sulit untuk menyelidiki dan mengidentifikasi mayat yang busuk ini dengan cepat dan tepat. Karena saat tahun 1922 itu belum muncul teknologi tes DNA seperti sekarang ini, Darksiders. Nah, hasil identifikasi keluar, Darksiders. Menurut penyelidikan, potongan badan itu benar milik anak-anak. Tapi tengkorak kepala yang ada di samping badan itu bukan milik anak-anak. Itu adalah tengkorak laki-laki dewasa, Darksiders. Wow, misteri Pauline aja belum terpecahkan. Sudah timbul lagi satu misteri baru. Tengkorak kepala siapa itu, Darksiders? Siapa mayat anak ini dan mengapa tiba-tiba ada baju Pauline di sana? Kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini membuat orang tua Pauline makin gelisah dan curiga kalau gadis yang ada di rumah mereka memang bukan Pauline yang asli. Mereka pun menyerah, Darksiders, untuk beradaptasi dengan gadis kecil ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawanya ke panti asuhan.
Tapi gadis kecil yang malang ini hanya bertahan hidup beberapa bulan aja. Dia terkena wabah campak saat itu dan meninggal dunia. Sementara itu, hasil penyelidikan tetap nggak bisa memutuskan mayat anak-anak itu benar mayatnya Pauline atau bukan Darksiders, karena memang teknologi saat itu belum seperti sekarang. Tapi orang tua Pauline menganggap mayat itu adalah anak Darksiders. Mereka menguburkan mayat ini dengan nama Pauline dan menulis tanggal kematiannya 6 April 1922, tanggal saat Pauline dinyatakan menghilang. Dan sampai saat ini, kasus Pauline dan mayat yang ditemukan belum terpecahkan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Darksiders biar kalian gak ketinggalan video-video Noni Penny berikutnya. Oh iya, di follow juga podcast Spotify, akun Facebook, TikTok, dan Instagram Noni Penny ya. Terima kasih atas supportnya. Stay strong, Darksiders.